Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Dani Limonu. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas pengantar akuntansi saya, tepatnya pada gabungan materi bab 14, 15 dan 16, yaitu aset tetap, utang dan ekuitas pemilik. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Suatu barang dikategorikan sebagai sebuah aset jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, berwujud. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, digunakan dalam operasi perusahaan. Yang keempat, tidak diperjualbelikan. Yang kelima, material. Dan yang keenam, dimiliki perusahaan. Pengelompokan aset. Aset dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, yaitu aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti bangunan pabrik dan tanah peternakan. Yang kedua adalah aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain, contohnya kendaraan dan mesin. Dan yang ketiga adalah aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan barang sejenis, contohnya tanah pertambangan dan hutan. Untuk penilaian dan penyajian aset terdapat 2 metode. Yang pertama adalah berbasis harga perolehan atau biaya, dan yang kedua berbasis revolusi atau nilai pasar. Berikut adalah cara-cara memperoleh aset tetap. Yang pertama, melalui pembelian tunai. Yang kedua, melalui pembelian angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Dan yang kelima, diperoleh melalui donasi. Beban selama masa penggunaan aset tetap itu ada 3. Yang pertama, reparasi dan pemeliharaan. Yang kedua, penggantian. Dan yang ketiga, penambahan. Penyusutan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Adapun 3 faktor yang menentukan beban penyusutan yaitu yang pertama, harga perolehan, yang kedua, nilai sisa atau residu, dan yang ketiga, taksiran umur kegunaan. Terdapat 4 metode penghitungan penyusutan. Yang pertama, ada metode garis lurus, yang kedua, metode jam jasa, yang ketiga, metode hasil produksi, dan yang keempat, metode beban menurun. Depresi. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap penghitungan depresi, yaitu harga perolehan aset tetap, taksiran nilai sisa atau harga jual, dan taksiran hasil yang dapat dieksploitasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi utang. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Adapun kriteria dari utang adalah yang pertama, jumlah nominalnya jelas, yang kedua, pihak penerimanya jelas, dan yang ketiga, berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Berikut adalah pengelompokan utang berdasarkan jenis aktivitas transaksinya. Yang pertama ada utang usaha, yang kedua ada utang bank, yang ketiga ada wesel bayar, yang keempat ada obligasi, yang kelima ada utang dividen, dan yang keenam atau yang terakhir ada utang pajak. Selanjutnya adalah pengelompokan utang berdasarkan jangka waktu. Ada 2, yang pertama ada utang jangka pendek dan yang kedua ada utang jangka panjang. Kita masuk kepada materi ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik perusahaan menunjukkan jumlah kontribusi pemilik perusahaan dan bagian laba yang dihasilkan serta tidak dibagikan sebagai dividen oleh perusahaan. Adapun sumber utama dari ekuitas pemilik adalah yang pertama kontribusi pemilik perusahaan dan yang kedua akumulasi laba usaha yang belum dibagikan kepada pemilik perusahaan. Modal saham. Modal saham adalah kontribusi pemilik kepada suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perseroan terbatas tersebut. Ada beberapa hak yang melekat pada kepemilikannya. Yang pertama, ada hak untuk berpartisipasi, ada hak untuk memperoleh laba, hak untuk membeli saham baru, dan hak untuk menerima pembagian aset. Jenis-jenis saham. Saham terbagi menjadi 2 jenis, ada saham biasa dan saham prioritas.
Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam hal perusahaan dilikuidasi, sehingga risikonya besar. Sedangkan saham prioritas merupakan saham yang mempunyai beberapa kelebihan, di mana kelebihan ini biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aset pada saat likuidasi. Berikut adalah beberapa pencatatan modal saham. Yang pertama, modal saham statuter. Yang kedua, modal saham yang beredar. Yang ketiga, modal saham yang belum beredar. Yang keempat, modal saham desetor. Yang kelima, modal saham treasury. Dan yang keenam, modal saham dipesan. Saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan adalah akumulasi dari laba usaha yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama beberapa periode yang belum dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen adalah bagian dari laba usaha yang diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan. Terakhir, kita masuk kepada jenis-jenis dividen. Terdapat 5 jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yang kedua dividen harta, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen saham, dan yang kelima atau yang terakhir adalah dividen likuidasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.